Bukan panjangnya waktu, tapi kualitasnya waktu. Sebetulnya waktu tidak bisa berkualitas atau tidak bisa tidak berkualitas. Waktu itu netral. Waktu itu normal. Waktu itu unemotional. Waktu tidak berpihak. Oke? Yang dilakukan di dalam waktulah yang menjadikan waktu itu disebut baik. Waktunya nggak ada bedanya, nggak ada kualitasnya. Jadi orang baik itu melakukan kebaikan di dalam usianya. Berarti berapa lama pun dia jadi orang tidak baik, dalam waktu secepat mungkin dia menjadi orang baik dengan mengisi kehidupannya dengan kebaikan, itu semua redeem, dibayar. Kalau begitu apakah ada kebaikan besar dan kebaikan kecil? Ada. Ada kebaikan kecil, ada kebaikan besar. Sekarang satu desa kebanjiran. Terus kita ambil mesin, disedot semuanya supaya tidak tergenang air lagi. Itu kebaikan kecil atau kebaikan besar? Kebaikan besar. Tergantung besar kampungnya. Oh, kampungnya besar. Oh iya, besar kalau begitu. Kebaikan besar. Iya. Ada orang masang kabel salah, yang kalau saklarnya itu dinyalakan, bendungannya jebol. Oke. Lalu ada orang ambil tang kecil, kabel ini salah, dipotong tik, supaya tidak terjadi kerusakan pada pintu bendungan. Itu kebaikan besar atau kebaikan kecil? Padahal hanya motong kabel tik. Iya. Iya, iya. Kebaikan itu dampaknya. Dampaknya. Jangan pernah menganggap karena kita miskin, tidak berpendidikan, sakit-sakitan, terbelakang, kuper, udik, lalu kita anggap diri kita tidak bisa melakukan kebaikan besar. Perilaku kecil yang dampaknya. Seorang bayi yang disayangi dengan baik, dampaknya itu besar untuk menjadikannya pemimpin yang penyayang, jujur, adil, amanah di masa depan. Itu kebaikan. Itu sebabnya Tuhan itu maha adil, karena bahkan selemah-lemahnya orang diberikan kesempatan melakukan kebaikan yang kelihatannya kecil tapi yang berdampak besar. Itu.